Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi dengan Bu Rita dalam mata pelajaran IPA ya. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran yang lalu ya, yang sebelumnya masih mengenai sistem gerak pada manusia. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai rangka dan sendi, nah kali ini kita akan membahas mengenai otot. Nah, KD yang dicapai masih sama ya dengan KD yang kemarin, yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan gerak. Hanya saja pada kali ini indikator yang akan kita capai yaitu dari otot ya, mendeskripsikan jenis dan fungsi otot bagi manusia, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak, serta mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai tulang dan sendi ya. Coba kamu pikirkan, apakah tulang penyusun rangka dapat digerakkan tanpa adanya bagian lain? Nah, tanpa otot, ternyata tulang dan sendi di dalam tubuh kalian tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Seperti kemarin telah kita bahas ya, otot disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, otot ini adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi inilah yang menyebabkan bagian-bagian tubuhmu dapat bergerak. Mengapa otot sangat penting bagi tubuh kita? Nah, yang pertama adalah otot menjaga organ penting dalam tubuh ya, agar pada tempatnya. Kemudian otot ini menggerakkan tulang sebagai alat gerak pasif. Jadi tulang kalau tidak ada otot ya tidak bisa bergerak. Karena kekuatan itu adanya pada otot ya sebagai alat gerak aktif. Membantu menggerakkan lidah dan gigi untuk mengunyah makanan. Membuka dan menutupnya kelopak mata. Ini contoh-contoh saja ya. Kemudian memompa darah dari jantung. Dan yang terakhir membuat kalian bisa tersenyum. Nah, ternyata ketika kita melakukan tersenyum, otot yang diperlukan tidak sebanyak ketika kalian sedang cemberut. Nah, ini otot dalam tubuh manusia ya, terbagi menjadi 3, yaitu otot lurik. Otot lurik ini biasanya terdapat pada otot rangka ya, jadi dia melekat pada tulang. Kemudian otot jantung, ini adanya pada organ jantung. Kemudian otot polos biasanya terdapat pada organ dalam. Nah, kita bahas satu-satu dari otot polos. Otot polos ini merupakan otot yang tak sadar atau involunteer. Ciri-cirinya sel-selnya ini berbentuk seperti gelendong dengan ujung meruncing dan berinti satu. Nah, bekerjanya ini secara otonom atau tidak disadari. Otot polos ini terdapat pada organ-organ pencernaan, organ ekskresi, serta pembuluh darah. Nah, kalian bisa lihat di sini gambarnya ya, dia seperti gelendong, intinya ada satu di tengah. Ya, gelendong itu jadi lebar, tetapi di ujung-ujungnya ini meruncing. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik seperti namanya ya. Jadi dia memiliki bentuknya silinder. Kemudian dia memiliki bagian yang gelap dan bagian yang terang sehingga terlihat seperti lurik-lurik. Kemudian intinya banyak, tapi dia tidak bercabang. Nah, ini menyusun otot rangka ya. Jadi dia melekat pada rangka atau tulang. Bekerjanya secara sadar atau volunteer dan tidak tahan lelah. Artinya dia mudah lelah ya. Nah, otot lurik ini mungkin yang biasa kalian sebut dengan daging. Jadi kalau misalnya kalian makan daging ayam, nah bagian dagingnya itu yang serat-seratnya bisa kalian preteli satu-satu itu adalah otot lurik. Yang ketiga otot jantung. Dari namanya saja sudah kita ketahui ya bahwa otot jantung ini menyusun organ jantung. Sel-selnya mirip dengan otot lurik. Jadi dia bentuknya seperti serabut anyaman yang bercabang. Nah, ini bedanya, dia lurik-lurik. Kalau otot lurik tadi tidak bercabang, kalau otot jantung dia bercabang, ya, memiliki banyak inti. Bekerjanya otonom atau tidak sadar dan sangat tahan lelah. Jantung ini bekerja dari mulai kalian masih dalam kandungan sampai kalian
meninggal nanti ya. Jadi sangatlah lelah, tidak ada lelahnya. Nah, ini hanya terdapat pada organ jantung. Ini kita lihat dalam bentuk tabel ya, perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dari bentuk tadi kita sudah bahas, otot polos itu seperti gelendong, jadi ujungnya runcing. Kalau lurik dan jantung dia silindris dan memanjang. Bedanya kalau lurik tidak bercabang, kalau jantung dia bercabang-cabang. Jumlah inti selnya otot polos hanya 1. Kalau otot lurik banyak ya. Otot jantung lebih dari 1. Letak inti selnya kalau otot polos itu adalah di tengah sel, sedangkan otot lurik di tepi sel dan otot jantung di pusat sel. Sistem kerjanya otot polos ini secara tidak sadar. Nah, kalau otot lurik bekerjanya secara sadar. Otot jantung sama ya, involunteer, dia tidak sadar. Reaksinya kalau otot polos itu lambat. Otot lurik ini lambat tapi gerakannya tidak cepat lelah ya, sama dengan jantung, dia lambat tapi tidak cepat lelah. Kalau lurik kerjanya cepat tapi cepat lelah juga ya. Ini kelihatan kalau misalnya kalian seharian beraktivitas padat, malamnya pasti terasa lelah, pegel-pegel. Nah, itu kerja dari otot lurik, dia cepat tapi juga cepat lelah. Letaknya kalau otot polos ini pada sistem organ, otot lurik melekat pada rangka, dan otot jantung jelas dia terletak pada jantung. Nah, ini sekarang cara kerja otot ya, ada antagonis dan ada sinergis. Antagonis artinya adalah saling berlawanan ya. Fleksi, nah lawannya ini ekstensi. Kalau fleksi membengkokkan, lawannya adalah meluruskan. Contohnya pada siku dan lutut. Kalau kalian gerak seperti ini, nah ya, ini fleksi, ini ekstensi. Fleksi, ekstensi. Kemudian abduksi menjauhi, kalau aduksi mendekati ya lawannya. Misalnya kalau menjauhi seperti ini, mendekati, nah kamu luruskan ke bawah, nah itu aduksi ya. Kemudian pronasi dan supinasi. Kalau pronasi menelungkup, supinasi menengadah ya. Kemudian depresi dan elevasi. Misalnya ini kepala menunduk atau menengadah. Menunduk ya, depresi, elevasi. Nah, seperti itu. Sinergis yaitu kerja dua otot yang sifatnya saling bekerja sama. Contohnya gerakan menelungkup dan menengadahkan telapak tangan. Begini. Nah, ini sinergis. Ini contoh ya, contoh otot yang bekerja antagonis. Rasanya tadi sudah kita bahas. Contohnya pada otot bisep dan trisep. Ya, ini bisa terlihat kalau misalnya kalian menekukan lengan bawah ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Ini berarti bisepnya yang kontraksi, trisep relaksasi. Ya. Sebaliknya, kalau kalian turunkan tangan, bisepnya relaksasi dan trisepnya berkontraksi. Nah, kita lihat di sini gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama, kesalahan sikap duduk. Mungkin dulu di SD kalian sudah pernah belajar. Ada 3 ya, ada lordosis, ada kifosis, ada skoliosis. Nanti kita bahas dengan gambar ya. Kemudian fraktura, biasanya karena cedera ya. Nah, fraktura itu adalah patah tulang. Patah tulang juga macam-macam. Ada patah tulang tertutup, ada patah tulang terbuka ya. Kemudian osteoporosis. Ini biasanya diderita oleh orang yang sudah lanjut usia ya. Nah, ini osteoporosis itu adalah kondisi di mana tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral. Kemudian rakitis, ini penyakit disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan juga kalsium, sehingga kaki itu berbengkok O atau X. Nah, ini gambarnya ya, dari kesalahan sikap duduk kita lihat ada skoliosis. Jadi dia kalau kayak kurva itu dia kayak S ya. Kemudian lordosis dan kifosis ya. Nah, kemudian gangguan dan kelainan pada persendian. Ya, ini ada artritis eksudatif. Artritis eksudatif ini terjadinya radang atau iritasi pada sendi sehingga sendi terinfeksi dan bernanah. Artritisika, radang pada sendi yang menyebabkan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Kemudian dislokasi, ini bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Ini juga biasanya karena cedera ya.
Kemudian terkilir, ini juga karena cedera, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendinya tidak bergeser. Jadi ini bedanya dengan dislokasi. Kemudian ankilosis, yaitu persendian yang seolah-olah menyatu dan tidak dapat digerakkan. Nah, kita lihat di sini ya gambar dari artritis, osteoartritis. Kalau sendi sehat seperti ini. Ya, kalau artritis ada peradangan, jadi tulang rawan pada sendinya rusak, sehingga kalau mau digerakkan itu sakit sekali. Ya. Nah, ini artritis pada tendon. Kita lihat di sini biasanya menyerang siku, pinggul, kemudian kaki. Mungkin kalau orang tua ya kenalnya itu rematik. Nah, sama ya. Yang terakhir adalah gangguan dan kelainan pada otot. Ada atrofi. Atrofi ini kondisi di mana otot mengecil sehingga tidak kuat melakukan gerakan. Biasanya atrofi ini terjadi karena otot tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga ototnya mengecil. Kemudian kram. Kram ini kejang otot karena cuaca dingin dan aktivitas terlalu berat, atau biasa terjadi kalau kalian melakukan renang atau olahraga tanpa pemanasan. Nah, biasanya nih kalian akan mengalami kram, jadi kejang otot ya. Tetanus ini penyakit karena bakteri Clostridium tetani. Ini jadi keadaan di mana otot terus-menerus berkontraksi ya, kejang-kejang ini. Kemudian miasthenia gravis, keadaan saat otot melemah bertahap. Nah, ini bisa menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Nah, yang terakhir kita bahas mengenai upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah mengkonsumsi kalsium dan vitamin D yang cukup. Nah, makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D yang cukup, contohnya misalnya susu, kedelai dan olahannya, misalnya tempe, tahu, kemudian ikan salmon, kangkung, minyak ikan, hati sapi, dan udang. Kemudian berjemur pada sinar matahari pagi. Kita tahu bahwa berjemur ini sangat membantu pembentukan vitamin D dan juga penyerapan kalsium dari makanan. Kemudian aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, misalnya jalan kaki, jogging, naik tangga, dan lain-lain ya. Ini sangat berguna untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Yang terakhir adalah menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Jadi kalian kalau duduk juga harus tegak misalnya ya. Jangan terbiasa bungkuk atau miring. Nah, nanti menyebabkan kondisi seperti lordosis, kifosis, atau skoliosis. Nah, terakhir kita latihan ya. Nah, coba sekarang kalian angkat kursi atau benda yang berat di sekitar kalian dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian lakukan hal yang sama, tetapi dengan menggunakan tangan kiri. Pada saat kamu mengangkat kursi dengan tangan kanan, mungkin kursi tidak terlalu terasa berat ya. Berbeda dengan ketika kamu mengangkat kursi dengan menggunakan tangan kiri. Mengapa demikian? Nah, kalau tadi kita sudah bahas dari awal sampai akhir, kalian sudah menyimak dengan seksama, saya yakin kalian semua pasti bisa menjawabnya. Nah, catat jawabannya pada buku catatan ya. Dicatat dengan sejelas-jelasnya dalam bentuk esai. Oke? Pertemuan kita sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.